Selamat siang Bapak dosen, selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Lestaviana Arista Haryani. Saya adalah mahasiswa PGSD semester 4 di Unika Santo Paulus Ruteng dari kelas 2024K. Pada kesempatan ini, saya akan mengemukakan pandangan, pendapat, dan buah pikiran saya mengenai dua topik utama yang menjadi refleksi iman dan akademik kita. Oke, kita masuk pada topik yang pertama, yaitu surat sebagai sarana pedagogis dan inspirasi calon guru. Nah, kita tahu bahwa Paulus membimbing jemaatnya dari jarak jauh melalui surat-suratnya. Melalui surat tersebut, Paulus atau gaya pendampingan Paulus itu sangat khas. Ia memberikan semangat, memberikan koreksi persaudaraan, dan juga selalu memberikan dorongan semangat bagi jemaatnya. Menurut pandangan saya, gaya Paulus ini adalah model pendidikan atau model pedagogis yang sangat luar biasa bagi kita calon guru di Unika Santo Paulus Ruteng. Mengapa saya katakan demikian? Nah, kita lihat dari yang pertama, dari soal nasihat. Anak-anak SD berada di usia emas atau pembentukan karakter. Pendekatan Paulus ini mengajarkan saya bahwa dalam mendidik anak itu tidak boleh menggunakan kekerasan atau paksaan, melainkan melalui pendekatan pribadi yang itu secara kebapakan atau keibuan yang tentunya nanti dapat menyentuh hati anak. Yang kedua, kita lihat dari segi koreksi persaudaraan. Ketika siswa di kelas melakukan sebuah kesalahan, kita harus bisa menegurnya dengan penuh kasih. Nah, contohnya di sini adalah menegur siswa yang berbuat salah itu tidak boleh menegurnya di depan umum. Di mana di sini kita juga harus bisa menghargai pribadinya siswa. Contohnya ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, di sini kita bisa panggil siswanya untuk kita bertemu secara langsung dan kita memberikan teguran atau saran kepada siswa. Dari situ juga kita melakukan pendekatan personal, yaitu menanyakan kira-kira mengapa siswa melakukan kesalahan tersebut. Dan kita juga memberikan masukan kepada siswa supaya siswa ini dapat berubah. Nah, siswa juga belajar bahwa dia punya perbuatan ini ternyata salah. Yang ketiga, dari segi dorongan semangat. Menghadapi siswa SD yang memiliki motivasi belajar naik turun, kita sebagai guru harus bisa menerapkan dorongan semangat dari Santo Paulus. Kita harus bisa selalu memberikan penguatan-penguatan positif agar siswa juga tidak mudah putus asa ketika mereka punya kemampuan atau mereka punya keterampilan belajar itu masih rendah. Kita harus bisa dorong dia terus untuk belajar supaya dia punya kemampuan itu bisa berubah. Jadi, pandangan saya terkait topik yang pertama ini yaitu bahwa Unika Santo Paulus Ruteng melalui mata kuliah spiritualitas ini sedang membentuk kita bahwa menjadi pendidik itu bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, tetapi ia mengajarkan kita untuk membimbing anak didik dengan kedalaman hati dan juga membimbing peserta didik dengan penuh kasih yang nyata. Selanjutnya, kita masuk ke topik kedua yang sangat menarik, yaitu analisis terhadap Galatia bab 3 ayat 28, yaitu tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Jika kita kontekstualisasikan ayat ini tadi dengan realitas yang ada di Pulau Flores dan kampus Unika Santo Paulus Ruteng, saya melihat bahwa kampus Unika Santo Paulus Ruteng telah menjadi pelopor yang sangat luar biasa dalam mempromosikan kesetaraan dan juga inklusivitas. Analisis yang pertama yaitu dilihat dari segi keberagaman budaya. Kita tahu bahwa Pulau Flores ini sangat majemuk. Di kampus Unika Ruteng, dari pengalaman saya sendiri selama 4 tahun kuliah di Unika Santo Paulus Ruteng, mahasiswanya itu berasal dari berbagai daerah.
Yang pertama dari Manggarai, Ngada, Ende, Sika, Nagekeo, hingga Larantuka. Kita semua yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda ini bersatu dan berkumpul di kampus yang sama. Bahkan di dalam ruangan kelas saja, terutama pada prodi PGSD, saya merasakan sendiri bahwa tidak ada yang namanya sekat persaudaraan. Menurut saya, kampus Unika sudah memberikan ruang bagi kita semua atau semua budaya yang ada di Flores itu dihargai secara setara dan juga tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih superior. Semuanya dianggap sama dan tentunya di sini juga kami diajarkan untuk saling menghargai perbedaan, baik itu dari segi budaya, suku, dan juga dari segi sosial ekonomi. Yang kedua, dilihat dari segi sosial dan ekonomi. Menurut saya, kampus Unika Ruteng adalah salah satu kampus yang ramah terhadap semua kalangan, baik anak petani, anak buruh, maupun anak pejabat. Di sini kami merasakan atau menerima fasilitas dan juga perlakuan akademis dari dosen itu secara setara dan juga sama. Kebijakan kampus dan juga sikap para dosen menurut saya itu sangat-sangat objektif. Ini mencerminkan bahwa di kampus ini martabat manusia itu berada di atas status sosial dan juga ekonomi. Bagi saya pribadi sebagai calon guru SD, pembelajaran inklusi dari Galatia bab 2 ayat 28 di kampus ini sudah sangat krusial. Kelak, ketika saya nanti mengajar di sekolah dasar, saya pasti akan menemukan murid yang memiliki latar belakang yang beragam. Ada yang kaya, miskin, suku yang berbeda, bahkan motivasi belajarnya yang lambat. Pengalaman toleransi yang ada di Unika itu mengajarkan saya untuk menjadi guru yang adil, yang tentunya merangkul semua anak tanpa adanya diskriminasi. Sebagai kesimpulan akhir dari kedua topik ini, baik dari gaya pedagogis surat Paulus maupun semangat inklusivitas Galatia bab 3 ayat 28, saya merasa bahwa ini bukan hanyalah teori yang untuk dihafalkan saja, tetapi bagaimana kita bisa meresapi dan menerapkan sesuai dengan kehidupan nyata kita. Baik Bapak dosen dan teman-teman sekalian, demikian pandangan dan pendapat saya terkait topik yang kita bahas hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila dalam memaparkan pandangan dan pendapat saya ada kesalahan. Siang Pak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Ano dari kelas 2024K Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan pandangan saya tentang bagaimana gaya pendampingan Santo Paulus dalam surat-suratnya nasihat, koreksi, persaudaraan, dan dorongan semangat dapat menginspirasi model pendidikan dan calon guru di Unika Ruteng. Menurut pandangan saya, bagi saya, surat Santo Paulus itu bukan hanya sekedar teks. Itu adalah sebuah pedagogi kehadiran sebuah cara untuk tetap mendampingi, meski dalam jarak. Sebagai calon guru di Unika, saya menyadari bahwa mengajar bukan hanya sekedar transfer ilmu atau melainkan tentang membangun relasi. Seperti nasihat, koreksi, persaudaraan, dan dorongan semangat, mempilar dari Paulus inilah yang saya bawa sebagai bekal pendampingan. Saya sebagai belajar koreksi, saya harus membebaskan, dan nasihat harus menuntun, bukan memaksa, dan menghargai setiap individu sebagai manusia seutuhnya. Yang kedua itu berdasarkan Galatia bab 3 ayat sampai 28 berkaitan dengan analisis bagaimana universitas mempromosikan kesetaraan dan penerimaan mahasiswa yang berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam di Pulau Flores. Di sini saya akan menjelaskan
pandangan atau menurut buah pikiran saya tentang analisis. Menurut pandangan saya atau buah pikiran saya, eh, di tengah keberagaman tanah Flores ini, berdasarkan ayat 3 sampai 28 yang menjadi fondasi saya. Menurut saya itu tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, yang artinya tidak ada lagi sekat di antara sosial dan ekonomi atau dari segi latar belakang yang membatasi akses pendidikan di universitas, yang harus menjadi tempat kita menuntut tembok bukan membangunnya. Jadi selanjutnya itu yang ketiga itu berkaitan dengan inklusi. Inklusi itu menurut pandangan saya itu bukan hanya soal menerima perbedaan, tetapi memastikan setiap mahasiswa itu merasa berharga. Bagi saya, menjadi guru di lulusan Unika itu nanti menjadi surat hidup. Mari kita mengajar dengan kasih yang merangkul keberagaman tanpa harus membedakan dari segi latar belakang dan segi sosial. Karena di hadapan ilmu pengetahuan dan kasih itu, kita semua itu setara. Kedua, pandangan saya tadi, di sini saya akan simpulkan bahwa ketika saya nanti lulus di Unika itu, atau saya sebagai calon guru SD, ketika saya simpulkan berkaitan dengan kedua pandangan saya tadi, di sini saya akan simpulkan, yaitu menjadi lulusan Unika itu bukan sekedar soal kompetisi teknis dalam ilmu, tetapi tentang merangkul menjadi surat hidup. Jika surat-surat Paulus mampu merangkul keberagaman jemaat di masa lalu, maka pendidikan di Flores pun harus mampu merangkul setiap siswa tanpa ada sekat atau tanpa ada perbedaan latar belakang. Karena pada akhirnya, di hadapan ilmu, pengetahuan, dan kasih, kita semua berdiri sama dan sama yang martabat sama. Jadi Pak, itu saja materi atau pandangan menurut saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih Pak. Selamat siang. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Teresia Amelia Ngamur dengan NPM 24103487. Saya merupakan mahasiswa aktif dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, tepatnya di kelas 2024K. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis terkait surat sebagai sarana pedagogis melalui ajaran Santo Paulus dan berdasarkan Galatia bab 3 ayat 28. Baik, yang pertama, surat sebagai sarana pedagogis, di mana gaya pendampingan Santo Paulus dalam surat-suratnya, nasihat, koreksi, persaudaraan, dan dorongan semangat dapat menginspirasi model pendidikan bagi calon guru di Unika Ruteng. Nah, Pater, di sini saya sebagai salah satu calon guru di masa depan, di sini saya akan menganalisis menurut saya bagaimana pendampingan Santo Paulus pada zaman dahulu, di mana dalam surat-suratnya dia mengajari semua orang tentang nasihat, koreksi persaudaraan, dan dorongan semangat. Sebagai calon guru yang profesional, tentunya kami harus menjadi guru yang baik, yang bertanggung jawab dan penuh rasa kasih sayang. Yang pertama, nasihat. Sebagai guru, kami harus mampu menasihati anak-anak didik kami agar menjadi anak yang baik dan berbakti kepada semua orang. Yang kedua, koreksi. Koreksi sebagai seorang guru, koreksi bukan sesuatu hal yang dapat merusak mental siswa. Tetapi di sini sebagai calon guru yang profesional, tentunya nanti saya akan memberi koreksi jika murid-murid atau siswa saya melakukan kesalahan. Saya akan mengoreksi agar mereka bisa merubah dari yang salah menjadi benar. Yang ketiga, persaudaraan. Persaudaraan sangatlah penting. Sebagai guru yang hebat atau sebagai guru yang profesional, saya mengajarkan kepada peserta didik saya untuk hidup penuh persaudaraan tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Dan yang terakhir itu dorongan semangat. Sebagai calon guru, saya tidak boleh membuat mental siswa turun. Di sini, saya harus menjadi orang tua kedua yang bertanggung jawab,
di mana saya selalu memberikan dorongan semangat kepada siswa-siswi saya yang mungkin memiliki kemampuan akademis di bawah rata-rata. Sebagai guru yang profesional, saya harus meningkatkan semangat mereka dalam belajar agar mereka bisa menjadi anak yang sukses di masa depan. Jadi kesimpulannya di sini Pater, sebagai calon guru di Unika Ruteng, gaya pendampingan Santo Paulus ini sangat penting untuk diterapkan untuk menciptakan generasi emas di masa depan. Sebagai calon guru yang bertanggung jawab, tentunya kita harus memberikan dampak-dampak positif kepada murid-murid kita seperti yang diajarkan oleh Santo Paulus dalam surat-suratnya. Baik Pater, analisis yang kedua yaitu berdasarkan Galatia bab 3 ayat 28. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Bagi saya, makna dari kata tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani sangatlah penting dan bermakna. Bagi saya, makna dari kata ini adalah tidak ada lagi perbedaan antara satu dengan yang lain. Di sini saya akan menganalisis bagaimana universitas mempromosikan kesetaraan dan penerimaan mahasiswa yang berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam di Pulau Flores. Di sini Pater yang saya akan bahas pertama yaitu perbedaan antara suku, budaya, ras, dan agama. Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng merupakan salah satu kampus swasta yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama Pater, Unika itu merupakan salah satu kampus Katolik. Sangat menarik bagi saya Pater mengenai bunyi ayat dari Galatia bab 3 ayat 28 ini, di mana tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Bagi saya maknanya adalah tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Walaupun Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng merupakan salah satu kampus Katolik, tapi di sini nilai toleransinya sangat tinggi. Unika tidak hanya menerima mahasiswa dari agama Katolik, tetapi juga menerima mahasiswa dari agama-agama yang lain. Bagi saya di sini, Universitas Katolik Indonesia menunjukkan sikap toleransinya, di mana dia mampu, walaupun dia merupakan kampus swasta Katolik, tetapi dia mampu menerima mahasiswa-mahasiswa dari agama lain. Di sini sikap toleransi sangatlah penting. Sebagai mahasiswa Unika Ruteng, saya juga mengalami bagaimana saya harus menghargai teman-teman dari agama yang berbeda dengan saya. Saya memiliki agama Katolik dan mungkin teman-teman yang lain memiliki agama Islam atau menganut agama Kristen. Saya harus menghargai mereka dan tidak membeda-bedakan teman. Dan yang kedua di sini Pater, Unika Ruteng terletak di Ruteng, tetapi Unika Ruteng tidak hanya menerima mahasiswa yang berasal dari Ruteng. Ini merupakan suatu makna yang sangat penting di mana Universitas Katolik Ruteng itu terbuka untuk semua orang. Di sini Pater, seperti yang kita lihat bersama, mahasiswa-mahasiswa di Unika Ruteng itu sangat beragam dan unik. Ada dari Manggarai Timur, dari Manggarai Tengah, dari Manggarai Barat, ada juga yang dari dari Ende, dari Bejawa. Di sini Pater, walaupun kami sebagai mahasiswa mungkin sedikit mengalami kesenjangan bahasa karena logat kami yang berbeda-beda, tapi bagi saya Pater, Unika Santo Paulus Ruteng sudah mempersatukan kami, di mana dari perbedaan agama, cara berperilaku di sini menunjukkan bagaimana kami saling belajar, saling menerima dan menghargai budaya orang lain. Saya secara pribadi Pater sangat bangga dengan Unika karena berhasil mempertemukan saya dengan teman-teman saya yang dari Manggarai Timur, dari Manggarai Barat, yang logatnya sangat unik dan berbeda dengan kami yang di Ruteng. Di sini Pater, saya mulai belajar dan mulai memaknai bagaimana bunyi dari
kitab Galatia bab 3 ayat 28 ini sangat bermakna tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Tetapi bagi saya Pater di Unika, tidak ada lagi orang Manggarai Timur, tidak ada lagi orang Manggarai Barat, tidak ada lagi orang Manggarai Tengah, dan tidak ada lagi orang Flores, orang Bajaba, orang Ende. Tapi bagi saya itu semua sudah menjadi satu kesatuan, yaitu Unika Ruteng. Di sini Pater, saya memiliki kesimpulan bahwa Unika Ruteng sangat menerima atau terbuka bagi semua orang yang ingin bergabung tanpa memandang suku, budaya, ras, dan agama. Baik Pater, sekian dulu analisis dari saya. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat sore Pater, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Meldiantris Prima Bintari dengan NPM 24103488 kelas 2024. Pada video kali ini saya akan membahas yang berkaitan dengan proyek UAS, yaitu bagaimana gaya pendamping Santo Paulus dalam surat-suratnya, yaitu nasihat, koreksi, persaudaraan, dan dorongan semangat dapat menginspirasi model pendidikan bagi calon guru di Unika Ruteng. Menurut saya, pesan dalam Galatia bab 3 ayat 28 mengajarkan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah tanpa membedakan suku, budaya, status sosial, maupun latar belakang ekonomi. Sebagai mahasiswa atau calon guru di Unika Ruteng, saya melihat bahwa nilai ini sangat penting diterapkan dalam dunia pendidikan. Setiap mahasiswa dan peserta didik berhak memperoleh kesempatan belajar yang sama tanpa diskriminasi. Dalam konteks Pulau Flores yang kaya akan keberagaman budaya dan bahasa daerah, universitas perlu menciptakan lingkungan yang inklusif, menghargai perbedaan, serta mendorong persaudaraan antara mahasiswa. Saya percaya bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang dapat memperkaya proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai calon guru, saya harus bersikap adil, menghargai setiap individu, dan membangun suasana belajar yang menerima semua peserta didik tanpa membedakan asal-usul mereka. Dengan demikian, pesan Galatia bab 3 ayat 28 menginspirasi saya untuk menjadi pendidik yang menjunjung tinggi kesetaraan, toleransi, dan kasih, sehingga pendidikan dapat menjadi sarana persatu bagi semua orang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Septiana dengan NPM 24103492. Saya berasal dari kelas PGSD 2024 GAP. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, bagaimana gaya pendampingan Santo Paulus dalam surat-suratnya? Yang pertama, nasihat. Yang kedua, koreksi persaudaraan. Dan yang ketiga, dorongan semangat. Dapat menginspirasi model pendidikan bagi guru di Unika Santo Paulus Ruteng. Jadi, Santo Paulus tidak hanya sebagai seorang teolog, tetapi juga seorang pendidik. Gaya pendampingan pastoralnya yang tertuang dalam berbagai suratnya memiliki relevansi mendalam untuk membentuk karakter calon guru sekolah dasar atau PGSD di Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng melalui 3 pilar utama. Pilar yang pertama nasihat. Paulus seringkali memosisikan dirinya sebagai seorang ayah atau ibu yang mengasuh jemaatnya dengan kelembutan berdasarkan Tesalonika bab 2 ayat 7. Bagi calon guru di Ruteng, gaya ini menginspirasi bahwa mendidik bukan sekedar mentransfer ilmu, melainkan mendamping
tumbuh kembang anak didik dengan hati. Pendekatan ini sangat cocok dengan budaya Manggarai yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Misalnya Lontoleo, di mana guru dianggap sebagai orang tua kedua di sekolah. Pilar yang kedua adalah koreksi persaudaraan. Ketika jemaat melakukan kesalahan, Paulus menegur mereka bukan untuk menjatuhkan atau mempermalukan, melainkan atas dasar kasih demi perbaikan diri. Model ini menginspirasi sistem evaluasi pendidikan yang humanis di Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Calon guru dilatih untuk memberikan umpan balik kepada siswa sekolah dasar secara konstruktif, persuasif, dan tidak puntif atau menghukum, sehingga martabat anak tetap terjaga. Pilar yang ketiga adalah dorongan semangat. Paulus adalah motivator yang hebat. Ia selalu menyelipkan pujian dan peneguhan sebelum atau sesudah memberikan koreksi keras. Di daerah Flores, di mana akses dan tantangan fasilitas pendidikan terkadang memicu demotivasi belajar pada anak-anak di pendalaman. Seorang guru harus mampu menjadi booster semangat. Calon guru diajarkan untuk adaptif, selalu memberikan afirmasi positif agar siswa percaya pada potensi diri mereka sendiri. Yang berikutnya, analisis Galatia bab 3 ayat 28 tentang inklusi dan keberagamaan pendidikan di Pulau Flores. Teks atau ayat, tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, karena kamu adalah satu di dalam Kristus. Jadi, di sini pertanyaannya, bagaimana universitas mempromosikan kesetaraan dan penerimaan mahasiswa yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi dan budaya yang beragam di Pulau Flores? Berdasarkan Galatia bab 3 ayat 28, secara teologis, Galatia bab 3 ayat 28 meruntuhkan tembok pemisah piramidal seperti suku, ras, status sosial, dan gender, dan menegaskan kesetaraan martabat manusia. Dalam konteks Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng yang terletak di Pulau Flores, implementasi semangat inklusivitas ini sangat nyata mengingat keberagamaan sosiologis yang ada. Yang pertama, penerimaan keberagamaan budaya. Meskipun berada di Manggarai, Unika Ruteng menjadi rumah belajar bagi mahasiswa dari berbagai wilayah di Flores dan NTT, seperti Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, Flores Timur, dan Alor. Universitas mempromosikan kesetaraan dengan tidak mengistimewakan satu suku tertentu. Ruang akademik dan ruang ekspresi budaya seperti pentas seni atau UKM dibuka lebar agar setiap identitas budaya daerah dihormati dan diapresiasi sebagai kekayaan bersama, bukan sekat pemisah. Yang kedua, inklusif sosial ekonomi. Latar belakang ekonomi keluarga mahasiswa Flores sangat variatif. Banyak yang merupakan anak dari petani, buruh, pegawai swasta, maupun orang tua yang bekerja merantau di luar pulau, seperti di Pulau Kalimantan atau di negara Malaysia, demi membiayai kuliah. Universitas mengimplementasikan Galatia bab 3 ayat 28 dengan menyediakan sistem keadilan akses pendidikan. Yang pertama, fasilitas beasiswa, seperti KIP kuliah, beasiswa internal, atau skema bantuan keuskupan.
Yang kedua, kebijakan atau dispensasi. Administrasi keuangan yang humanis bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi musiman, misalnya saat gagal panen. Yang ketiga, kesetaraan gender dan kesempatan. Di dalam kelas maupun organisasi kemahasiswaan, tidak ada pembatasan peran berdasarkan gender atau asal daerah. Semua mahasiswa memiliki yang sama untuk menjadi pemimpin, berprestasi secara akademik, dan mengakses fasilitas kampus. Melalui perwujudan ini, Unika Santo Paulus Ruteng tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu, tetapi juga menjadi laboratorium hidup di mana sebagai inklusi Paulus diterapkan secara nyata, membentuk calon pendidik yang kelak siap merangkul setiap anak didik di sekolah dasar tanpa memandang kasta atau latar belakang. Baik, selamat pagi untuk Bapak dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ambrosius Kurniawan dari kelas 2024K dengan NPM 24103486. Di sini saya akan menjawab pertanyaan berkaitan dengan proyek UAS yang Bapak berikan. Jadi, langsung saja pada pertanyaan pertama, yaitu bagaimana gaya pendampingan Santo Paulus dalam surat-suratnya seperti memberi nasihat, koreksi persaudaraan, dan juga dorongan semangat dapat menginspirasi model pendidikan bagi calon guru di Unika. Baik, saya akan menjawab. Gaya pendampingan Santo Paulus dapat menjadi inspirasi bagi calon guru karena Paulus tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing dengan kasih, memberi nasihat, menegur kesalahan secara bijaksana, serta terus memberi motivasi kepada jemaatnya. Dalam pendidikan, calon guru dapat meneladani sikap tersebut dengan mendampingi peserta didik secara manusiawi, memberikan arahan yang membangun, serta membantu siswa berkembang tanpa merendahkan mereka. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing karakter dan motivator bagi peserta didik. Pada pertanyaan yang kedua dengan bunyi, berdasarkan Galatia bab 3 ayat 28, analisis bagaimana universitas mempromosikan kesetaraan dan penerimaan mahasiswa yang berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam di Pulau Flores. Baik, saya akan menjawab. Dalam Galatia bab 3 ayat 28, Santo Paulus menegaskan bahwa semua orang memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan tanpa membedakan suku, status sosial, maupun latar belakang budaya. Prinsip ini dapat diterapkan dalam dunia pendidikan tinggi melalui upaya universitas untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keberagaman. Universitas juga dapat mempromosikan kesetaraan dengan memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh mahasiswa, termasuk yang berasal dari daerah terpencil atau keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Bentuk konkretnya dapat berupa pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, serta layanan akademik yang mendukung keberhasilan semua mahasiswa. Di Pulau Flores yang memiliki keberagaman budaya dan bahasa daerah, universitas juga dapat membangun sikap saling menghargai melalui kegiatan akademik maupun kemahasiswaan yang melibatkan seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi. Dengan demikian, setiap mahasiswa merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Nilai yang diajarkan Santo Paulus ini juga dapat sangat relevan bagi dunia pendidikan karena mendorong terciptanya komunitas belajar yang adil, inklusif, dan penuh penghormatan terhadap perbedaan. Sebagai calon pendidik, mahasiswa perlu menanamkan sikap tersebut
agar kelak mampu menciptakan lingkungan belajar yang menerima semua peserta didik tanpa memandang latar belakang mereka dan juga dari manapun mereka berasal. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Fatir, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yonis Primadun, kelas 2024K dengan NPM 24103494. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas berkaitan dengan proyek UAS yang Fatir berikan. Baik, yang pertama itu surat sebagai sarana pedagogis inspirasi Santo Paulus bagi pendidikan di Unika Santo Paulus Ruteng. Menurut yang saya analisis, surat-surat Santo Paulus bukan sekedar tulisan doktrinal, melainkan sarana pendidikan yang utuh. Ia menggunakan nasihat, koreksi dengan kasih, persaudaraan, dan dorongan semangat untuk membina komunitas iman. Pola ini dapat diadaptasi menjadi model pendidikan yang manusiawi dan berkarakter. Paulus menyampaikan ajaran sesuai situasi jemaat. Misalnya, surat kepada jemaat Korintus yang menghadapi perpecahan. Dalam pendidikan, ini berarti pengajar tidak hanya menyampaikan teori, tetapi memahami latar belakang, tantangan, dan kebutuhan mahasiswa. Paulus menegur kesalahan tetapi selalu disertai kasih dan harapan perbaikan. Perbedaan dengan hukuman yang mematahkan semangat. Pendekatan ini mengajarkan pendidikan untuk mengarahkan kesalahan menjadi proses pembelajaran. Santo Paulus memandang jemaat sebagai keluarga dalam Kristus. Di perguruan tinggi, ini menciptakan iklim saling menghargai, gotong royong, dan tidak ada diskriminasi antara sivitas akademika. Paulus sering menguatkan iman dan harapan jemaat. Pendidikan yang terinspirasi ini memotivasi mahasiswa untuk berkembang secara intelektual, rohani, dan sosial, bukan hanya mengejar nilai akademik. Menurut pandangan saya, penerapan di Unika Santo Paulus sebagai perguruan tinggi, model ini membentuk lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki hati melayani, menghargai sesama, dan membangun masyarakat lokal. Yang kedua itu, tidak ada lagi orang Yahudi ataupun Yunani. Inklusi dan keberagaman berdasarkan Galatia ayat 3:28. Menurut analisis saya, ayat ini berbunyi, tidak ada lagi orang Yahudi ataupun Yunani, tidak ada lagi orang hamba ataupun orang merdeka. Tidak ada lagi laki-laki ataupun perempuan, sebab kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Inti ajarannya adalah kesetaraan martabat setiap manusia di hadapan Allah yang menghapus sekat-sekat pemisah berdasarkan suku, budaya, status sosial, ekonomi, maupun jenis kelamin. Menurut pandangan saya, penerapan di Unika Santo Paulus ini, universitas dapat mewujudkan nilai ini dalam mempromosikan kesetaraan dan penerimaan mahasiswa yang beragam dengan cara. Yang pertama, tidak ada diskriminasi penerimaan mahasiswa. Proses seleksi ini mahasiswa didasarkan pada potensi dan kemauan belajar, bukan asal suku, status ekonomi, tetapi latar belakang budaya. Mahasiswa dari daerah terpencil, keluarga kurang mampu, maupun kelompok budaya yang berbeda mendapatkan kesempatan yang sama. Yang kedua itu, perbedaan sosial ekonomi. Unika Santo Paulus memiliki kesenjangan ekonomi yang cukup lebar antara daerah perkotaan dan pedesaan. Universitas dapat memberikan beasiswa, keringanan biaya, ataupun program pendampingan belajar agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat mengikuti pendidikan dengan layak tanpa merasa terpinggirkan. Yang ketiga, menghargai keberagaman budaya. Unika
Santo Paulus kaya akan ragam bahasa, adat, tradisi, dan nilai budaya. Nilai Galatia ayat 3 terjemahkan dapat mengintegrasi kekayaan budaya ini ke dalam kehidupan kampus, misalnya melalui kegiatan budaya, diskusi antar budaya, ataupun mata kuliah yang mempelajari kearifan lokal. Hal ini mengajarkan bahwa keberagaman bukanlah pemisah, melainkan kekayaan sesama. Yang keempat itu membangun iklim kampus yang inklusif. Dosen dan tenaga kependidikan menjadi teladan dalam memperlakukan semua mahasiswa secara adil. Mahasiswa diajak untuk saling mengenal, menghormati, dan bekerja sama tanpa memandang latar belakang asal-usul. Baik, sekian dari saya. Patir, terima kasih. Selamat siang Patir, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Angelus Homan dengan NPM 24103493 dari kelas 2024K. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan seperti apa pandangan saya atau perspektif saya dalam surat Paulus, di mana dalam Santo Paulus dalam surat-suratnya itu lebih menekankan pada seperti apa nasihatnya, koreksi, persaudaraan, dan dorongan semangat. Ini lebih menekankan seperti apa dalam menginspirasi model pendidikan bagi guru di Unika Santo Paulus Ruteng sebagai calon guru. Dan yang kedua nanti saya menyampaikan refleksi singkat dalam kitab suci di mana yang tertulis dalam Galatia bab 3 ayat 28. Pada tempat pertama, tentu saya akan menyampaikan pandangan saya tentang gaya pendampingan Santo Paulus. Jadi, menurut saya, Santo Paulus itu menunjukkan gaya pendampingan yang sangat relevan bagi calon guru. Karena dalam surat-suratnya itu Paulus tidak hanya mengajar, tapi juga dia mendampingi umat dengan penuh perhatian. Paulus juga ia memberikan nasihat ketika ada masalah dalam individu. Itu dalam surat Paulus itu memberikan nasihat kepada kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang lemah. Dan yang kedua itu melakukan koreksi ketika terjadi kesalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita itu tentu terdapat ada banyak masalah, tantangan, ataupun dengan berbagai situasi lainnya. Namun, di Paulus juga itu melakukan koreksi ketika terjadi kesalahan. Pentingnya juga dia mengajarkan ketika kita itu ada masalah, tantangan, penting juga kita melakukan refleksi atau melakukan koreksi diri dengan apa yang terjadi sebelum dalam diri kita. Kita akan melakukan perubahan. Dan yang berikut itu dalam membangun persaudaraan. Paulus juga mengajarkan kita pentingnya menjalin hubungan yang persaudaraan. Ikatan persaudaraan itu penting dalam hidup kita. Paulus itu lebih menekankan pada seperti apa kita berbaur dengan teman-teman ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus saling ngasih dan saling mencintai. Jangan sering membenci dalam kehidupan kita dalam lingkungan kampus. Tentu Paulus juga lebih menekankan pada itu. Dia harus membangun persaudaraan yang tinggi, sportivitas yang tinggi. Itu harus menunjukkan suatu sikap yang baik atau menunjukkan persaudaraan yang baik juga. Dan Paulus juga itu selalu memberikan dorongan sebagai dorongan yang semangat agar umat tetap bertumbuh dalam iman. Nah, Paulus itu dia menekankan dalam suratnya itu kita sebagai umat tetap tumbuh dalam iman. Dia mengajarkan bahwa dalam kehidupan kita ini sebagai makhluk yang lemah, tentu kita ini tidak luput dari dosa dan salah. Tentu sebagai makhluk yang lemah, tentu kita itu harus bertumbuh dalam iman kasih dan Tuhan, kasih dan cinta kasihnya Tuhan itu kita itu harus tumbuh dan harus memberikan dorongan bagi diri kita sendiri. Kita itu tidak boleh terpengaruh oleh orang lain atau teman dekat ataupun dalam tantangan apapun. Tentu kita itu harus melayani, harus ada rasa tumbuh dalam iman. Seperti apa itu kita itu apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, kita itu jangan terlena, harus kuat, harus tumbuh dalam iman. Tentu saya sebagai calon guru, saya melihat bahwa pendekatan ini penting untuk diterapkan dalam dunia pendidikan. Sebagai calon gurunya, ini surat dari Paulus ini tentu suatu pendekatan yang sangat penting untuk diterapkan dalam seperti apa mengajar nanti di sekolah dasar. Dan bukan hanya penyampaian materi juga, tapi juga
memberikan dampingan untuk membantu peserta didik berkembang secara akademik, dari segi moral, sosial, itu sangat penting. Ya, sebagai calon guru tentu diharapkan ke depannya itu harus menjadi garda yang terdepan di sekolah dasar, sebagai panutan, sebagai motivator. Kita itu harus jadikan cermin yang baik oleh peserta didik. Contohnya ketika itu siswa itu melakukan kesalahan, tentu kami sebagai calon guru saat nanti coba bayangin saja ketika kami dalam posisi sudah jadi guru nanti, tentu siswa itu sering melakukan kesalahan. Kami juga harus memberikan koreksi dan kasih dan penghargaan terhadap martabat siswa juga. Ini sangat penting. Harus memberikan koreksi dan kasih penghargaan terhadap martabat siswa, bukan dengan hukuman atau saling menjatuhkan mereka sama lain, tapi harus memberikan dorongan agar dia itu selalu kuat dalam menghadapi berbagai tantangannya juga. Karena ini siswa juga harus punya mentor yang baik, harus memberikan motivasi. Kami sebagai calon guru ya harus menjadikan fasilitator yang baik juga untuk membimbing peserta didik. Selain itu juga kami harus mampu menciptakan suasana persaudaraan sehingga siswa itu merasa diterima dan dihargai. Dalam ruangan kelas saja kami nanti harus menciptakan suasana yang baik, suasana yang nyaman, tidak terlalu menegangkan, harus membawa suatu kenyamanan dalam kelas. Dan yang berikut juga dorongan semangat yang diberikan oleh Paulus yang tertulis dalam surat-suratnya. Dia itu mengajarkan bahwa guru itu perlu menjadi motivator bagi peserta didik. Itu tadi, harus menjadi motivator yang terbaik bagi peserta didik. Banyak siswa juga yang menghadapi berbagai tantangan dalam proses belajar maupun kehidupan pribadi mereka. Sebagai guru ya tentu harus melihat latar belakang siswa juga. Kita itu harus melihat latar belakang siswa, seperti apa kita mengayomi dia di dalam ruangan. Tentu harus menjadikan motivator, memberikan motivasi untuk terus dia semangat belajar. Karena itu juga kata-kata yang baru dari dukungan yang tulus dari guru itu tentu contohnya ketika guru itu menyampaikan kata-kata yang tulus ataupun seperti apa motivasi yang diberikan, sepatah kata yang diucapkan oleh guru, tentu ini sangat membantu mereka untuk lebih percaya diri dan dapat mencapai cita-cita mereka. Ini adalah motivasi yang baik atau motivator, fasilitator yang baik. Itu seperti itu. Mereka harus menanamkan nilai kepercayaan diri mereka itu sangat tinggi dari seperti apa kita menyampaikannya, membimbing mereka dan selalu ada di samping mereka di saat mereka ada kesusahan atau butuh bantuan, tentu kita harus ada di situ. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu refleksi saya sebagai pribadi ya terkait dalam kitab Galatia di mana tertulis dalam bab 3 ayat 8 dalam kehidupan kampus. Dalam Galatia itu Santo Paulus mengatakan bahwa tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus. Pesan ini juga menegaskan pentingnya kesetaraan dan penerimaan terhadap semua orang tanpa memandang perbedaan. Jadi menurut saya dari refleksi dalam Galatia yang tertulis di Galatia bab 3 ayat 8 tadi, menurut saya di Unika Santo Paulus Ruteng itu di kampus kita yang tercinta itu telah mempromosikan nilai tersebut dengan menerima mahasiswa dari berbagai daerah dengan budaya yang berbeda, bahasa atau kondisi ekonomi yang berbeda. Bahkan di Pulau Flores ini ada berbagai daerah juga. Contohnya itu mahasiswa yang daftar di Unika ini, yang kuliah di Unika itu bahkan ada dari Kupang, dari Sumba, itu pun dari Nagekeo, itu banyak sekali. Itu sangat mencerminkan ketika dilihat dari sisi ininya, tentu Unika Santo Paulus ini sudah menerapkan nilai ini. Mereka berupaya mempromosikan nilai tersebut dengan menerima mahasiswa itu dari berbagai daerah, suku latar belakang yang berbeda. Dan tentu di lingkungan kampus juga mahasiswa dari berbagai latar belakang daerah ini, mereka tidak memandang perbedaan juga. Mereka menindak terhadap penerimaan terhadap semua orang itu tanpa memandang perbedaan. Jadi di Unika Santo Paulus Ruteng itu seperti yang saya lihat, jadi mahasiswa juga memiliki kesempatan yang sangat tinggi, yang sangat untuk terus belajar dan berorganisasi dan mengembangkan potensi diri mereka. Melalui apa? Bahkan ada beberapa organisasi
dari Ruteng ini, pertama itu Gemini, Pemkri, itu salah satu upaya dari kampus juga, karena ini mahasiswa dari kampus Unika Santo Paulus Ruteng juga ada pembentukan organisasi itu. Dari situ kita belajar bahwa Unika Santo Paulus itu sudah menerapkan atau sudah mempromosikan nilai-nilai itu tadi, tidak memandang bulu. Dan sebagai mahasiswa ya, dan yang berikut sebagai mahasiswa ya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menghargai keberagaman tersebut. Kita itu jangan hanya dilihat dari sisi seperti apa kita berbaur dalam kehidupan sehari-hari. Tentu perbedaan budaya dan latar belakang bukan menjadi penghalang bagi kita, tapi menjadi kekayaan yang mempererat persaudaraan kita. Tapi ini juga sangat penting. Kita itu harus punya hubungan erat antara persaudaraan kita dari berbagai daerah tadi, tanpa memandang mereka itu sebagai musuh, tetapi memandanglah mereka itu sebagai teman. Dan yang berikut itu dengan sikap saling menghormati juga. Tentu dalam ikatan persaudaraan ini hanya dengan sikap saling menghormati saja atau membantu dan bekerja sama. Oke, kembali lagi tadi terkait ikatan persaudaraan itu seperti apa kita menjalin hubungan yang baik. Tentu dengan cara sikap saling menghormati, saling membantu, dan seperti apa kita menjalin hubungan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan bekerja sama. Kampus Unika Santo Paulus Ruteng itu dapat menjadi suatu komunitas yang inklusif. Tentu itu sangat penting karena dan mencerminkan nilai-nilai Kristiani yang diajarkan oleh Santo Paulus itu sendiri. Oke, dan yang berikut itu sebagai calon guru saya terinspirasi oleh surat-surat Santo Paulus yang menjadi untuk menjadi pendidik itu harus mampu memberi nasihat, koreksi, dan semangat, dan berdampingan yang penuh kasih. Selain itu juga saya juga berkomitmen untuk menghargai keberagaman dari berbagai daerah dan memperjuangkan kesetaraan dalam dunia pendidikan sehingga peserta didik merasa diterima dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Oke, itu saja perspektif saya tadi terkait dengan ajaran-ajaran dari surat Paulus. Mungkin ada yang kurang ya, tentu itu adalah menjadikan sebuah evaluasi atau koreksi saya sebagai pribadi. Terima kasih. Selamat pagi Pater, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Magdalena Gratiana dengan NPM 24103491 kelas 2024K. Jadi, menurut pendapat saya, dalam suratnya Santo Paulus dapat menjadi inspirasi yang sangat baik bagi calon guru di Unika Santo Paulus Ruteng. Dalam surat-suratnya, Santo Paulus tidak hanya mengajarkan kebenaran, tetapi juga menunjukkan sikap sebagai pendidik yang peduli terhadap perkembangan umat dan bimbingannya. Melalui nasihat yang diberikan, Santo Paulus mengajarkan bahwa seorang guru harus mampu membimbing peserta didik dengan penuh kasih dan kesabaran. Selain itu, Santo Paulus juga berani memberikan koreksi ketika umat melakukan kesalahan. Menurut pendapat saya, hal ini menunjukkan bahwa guru tidak boleh membiarkan peserta didik terus berada dalam kesalahan, tetapi harus membantu mereka memperbaiki diri dengan cara yang bijaksana. Santo Paulus juga membangun hubungan persaudaraan dengan umat. Menurut pendapat saya, hubungan yang baik antara guru dan siswa sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Di samping itu juga, Santo Paulus selalu mendorong semangat kepada umat agar tetap teguh dan tidak mudah menyerah. Sikap ini dapat diteladani oleh calon guru dan memotivasi siswa agar terus belajar dan mengembangkan potensi mereka. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, gaya pendampingan Santo Paulus dapat menjadi model pendidikan yang humanis, penuh perhatian, dan berorientasi pada perkembangan karakter peserta didik. Yang kedua yaitu tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Inklusi dalam keberagaman dalam pendidikan menurut pendapat saya, pesan Santo Paulus dalam Galatia bab 3 ayat 28 mengajarkan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama tanpa membedakan suku, budaya, status sosial maupun latar belakang ekonomi. Nilai ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan kampus, khususnya di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng yang memiliki mahasiswa di berbagai daerah dari Pulau Flores.
Menurut saya, universitas dapat mempromosikan kesetaraan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua mahasiswa untuk belajar dan berkembang. Mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu perlu mendapatkan dukungan melalui program beasiswa dan bantuan pendidikan agar mereka dapat menyelesaikan studi dengan baik. Selain itu juga, kampus harus menghargai keberagaman budaya yang ada di Flores. Setiap mahasiswa memiliki adat, bahasa, dan tradisi yang berbeda, sehingga perlu adanya sikap saling menghormati dan menghargai. Kampus juga dapat mengadakan kegiatan yang memperkenalkan budaya daerah agar mahasiswa semakin memahami dan menghargai perbedaan. Lingkungan kampus yang inklusif akan membuat setiap mahasiswa merasa diterima dan dihargai. Dengan demikian, tidak ada yang diskriminasi berdasarkan asal daerah, suku, maupun kondisi ekonomi. Melalui pendidikan yang inklusif, mahasiswa dapat belajar hidup dalam keberagaman dan membangun persaudaraan yang kuat. Jadi, kesimpulannya, menurut pendapat saya, Galatia ayat 3-28 mengajarkan nilai kesetaraan dan persaudaraan yang harus diwujud dalam kehidupan kampus, terlebih khusus di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Universitas dapat menerapkan nilai tersebut dalam memberikan kesempatan yang sama kepada semua mahasiswa, menghargai keragaman budaya, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan toleransi.